Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat kembali melaksanakan atau melanjutkan perkuliahan kita secara daring ini ya, tanpa kendala suatu apapun. Dua kalinya sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau junjungan kita, suri tauladan kita yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yaitu zamannya dinul Islam, beliau Habib Ana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum masuk kepada materi, yaitu pada hari pembahasan hari ini adalah empirisme, kita terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari saudara Fajar Anggara ya. Yang pertama ya, bagaimana cara kita bisa mempertahankan sikap tersebut ya, sikap netral tersebut ya, setelah kita memiliki satu ideologi. Tentunya kiat-kiatnya ya ada beberapa ya, yang saya pahami ya. Yang pertama, Anda harus bebas dulu ya. Anda tidak terikat dengan suatu apapun ya. Anda tidak memihak ya, Anda tidak mempunyai satu kecondongan ya, tidak ya, Anda timbulkan sikap skeptisme itu. Skeptisme seperti Al-Ghazali kan pernah terkena penyakit skeptisme ya. Terus kemudian René Descartes kemarin itu juga kena penyakit skeptisme, yaitu penyakit keraguan-raguan ya, ragu terhadap apapun ya. Jadi terhadap kebenaran saja dia ragu, bukan berarti meragukan terus dia tidak meyakini, tidak meragukan ini ya, harus supaya kita nanti dapat memilah ya, karena idealnya orang yang ragu-ragu terhadap sesuatu ya, itu nanti akan mencari sebuah kebenaran, dan kebenaran itu nanti akan ketemu atau kita dapatkan dengan sendirinya ketika kita sudah meragukan itu. Ya, Anda sekali lagi Anda harus bebas ya, Anda tidak memihak ya, Anda tidak berada pada kelompok tertentu ya, terus kemudian Anda tidak terikat atau terkait dengan apapun ya, Anda harus bebas, netral ya, itu jawabannya. Yang kedua, apakah ada problema-problema setelah kita melakukannya? Jelas ada ya. Hidup itu adalah ujian. Jadi kita mau berbuat baik ya, itu adalah ujian, tetap ada ujian ya. Terus kemudian kita mau ya apapun lah itu ada ujian ya. Rasulullah aja yang maksum ya, yang sudah dijamin surga ya, oleh Allah masih diuji ya. Bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama ini ya, terus kemudian Rasulullah mempunyai banyak tantangan ya, banyak ujian ya, sampai dengan ya banyak sekali lah ya, karena memang hidup itu adalah ujian ya. Dalam ayat suci Quran itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Jelas sekali ya, kamu benar-benar akan diuji pada harta dan dirimu ya, pastilah ya. Jadi setelah Anda melakukan kiat-kiat yang sudah disampaikan kemarin ya, terus kemudian Anda kok setelah itu kok nggak ada problema ya, nggak mungkin ya, karena manusia itu pada dasarnya ya semua diuji, tapi tinggal dia mampu menghadapi atau tidak, terus melihat bagaimana sudut pandang ujian itu ya.
sudut pandang kalau kita memang sudah siap ya menganggapnya itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Kalau seumpamanya Anda nggak siap dengan itu, ya maka akan mendramatisir itu, ya menganggap itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya sudah dilaksanakan saja, ya, dilakukan ya, karena memang ya, hidup itu ya ujian, nggak mungkin Anda setelah diuji Anda lulus terus nggak ada ujian lagi, itu nggak. Kalau Anda setelah lulus nggak ada ujian lagi, ya berarti Anda nggak naik kelas setelah Anda lulus, ya, gitu. Dari SD ke SMP, dari SD mau lulus SD ada ujian, ya, terus kemudian kalau nggak ada ujian sekolah lagi berarti ada ya hanya sampai SD. Kalau mau pengen ada ujian lagi, ya Anda pengen ke jenjang selanjutnya, ya harus ke SMP. Nanti ke SMP atau ke MTS nanti ada ujiannya lagi di sana kalau mau ke SMA, dan seterusnya. Jadi sudut pandang kita tentang ujian itu harus kita persiapkan, ya. Jadi setiap manusia itu pasti diuji, ya. Tinggal kita mensikapi ujian itu bagaimana, ya. Jangankan kita, Rasulullah saja diuji, ya. Baik, selanjutnya masuk ke materi, ya, yaitu judul kita hari ini adalah empirisme, ya. Empirisme ini merupakan lawan daripada pemikiran Descartes dan kawan-kawan, ya, kemarin, yaitu rasionalisme, ya. Empirisme ini adalah salah satu aliran, ya, dalam filosof yang menekankan peranan dari pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri, ya, dan mengecilkan peran akal. Jadi akal itu nomor 2, ya, dalam empirisme ini. Dia lebih mengedepankan alat indrawi. Jadi apa yang tampak oleh secara kasat mata, ya, terus kemudian dapat dirasakan secara indera, itu yang merupakan sumber dari ilmu, atau yang disebut dengan pengalaman, sumber dari pengetahuan, ya. Beda dengan Descartes kemarin. Descartes itu kemarin kan substansinya adalah rasio. Apa yang kita lihat secara kasat mata itu kadang-kadang menipu, tapi beda dengan Descartes, ya. Ini sampai sekarang pun yang memiliki aliran-aliran seperti ini masih ada perdebatan. Kata yang rasionalisme bahwa kalau manusia tanpa rasio, ya manusia tidak akan berkembang gitu saja, ya. Contohnya apa, ya? Contohnya orang yang terkena gangguan jiwa, rasionya sudah tidak main, makanya dia kehidupannya ya stagnan, ya. Yang penting dia bisa memenuhi kehidupan tubuhnya sehari-hari saja sudah cukup, ya. Tuh kalau rasionalisme mempertahankan itu. Terus kemudian empirisme mengatakan bahwa yang rasio itu yang rasio itu tidak substansial. Yang substansial itu adalah empirisme, ya. Masa kita mau pingin merasakan rasanya durian itu cuman pakai awang-awang, kan nggak mungkin, ya. Kita pengen makan nasi hanya pada angan-angan, kan tidak mungkin, ya. Semua fakta lidah kita yang merasakan, bukan abstraksi kita, ya. Bukan abstrak alam abstraksi kita, alam nyata kita, ya. Istilah empirisme ini diambil dari bahasa Yunani, ya, yang berarti emperia,
yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme itu sendiri. Ini diambil dari bukunya Ahmad Sadali yang diterbitkan tahun 2004. Kemudian filsafat empirisme tentang teori makna ini amat berdekatan dengan aliran positivisme logis atau yang disebut dengan logical positivisme. Dan filsafat Ludwig Wittgenstein akan tetapi teori makna dan empirisme selalu harus dipahami lewat penafsiran pengalaman. Pengalaman lah yang menjadi pondasi utama Makanya ada satu istilah, experience is the best teacher. Maka bisa dipastikan orang yang membuat itu memiliki sudut pandang empirisme lebih mengedepankan empirisme daripada rasionalisme. Oleh karena itu bagi orang empiris jiwa dapat dipahami sebagai gelombang pengalaman kesadaran. Jadi jiwa itu adalah hasil dari gelombangnya kesadarannya. Sementara materi sebagai pola atau pattern jumlah yang dapat diindra dan hubungan kausalitas sebagai urutan peristiwa yang sama. Ini kembali lagi dari Ahmad Sadili masih di keselanjutnya, halaman keselanjutnya. Terus kemudian penganut empirisme berpandangan bahwa pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan bagi manusia yang jelas-jelas mendahului rasio. Jadi pengalaman dulu baru di rasionya bermain. Pengalaman dulu mengalami dulu baru diingat-ingat. Anak kecil itulah jenengan lihat anak kecil itu masih kecil, belum tahu apa-apa menurut rasionalisme itu mesti dia menanyakan apapun yang ada di depannya. Ini apa, berulang kali ditanyakan. Setelah dia ingat baru dia mengatakan bahwa ini warna merah, ini warna putih, ini warna biru, ini meja, ini kursi, dan seterusnya. Berawal dari tanya-tanya, semua apa yang dia lihat ditanyakan. Nah, itu adalah pondasi utama dari empirisme, yaitu pengalaman. Jadi menurut empirisme itu tanpa pengalaman itu rasio tidak memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran apapun. Kalau menggambarkan sedemikian rupa tanpa pengalaman hanyalah khayalan belaka. Anda tidak mengetahui apapun kok Anda mengatakan hal yang Anda tidak tahu sama sekali, itu merupakan satu khayalan. Bahkan ketika Anda berteori tentang itu bisa jadi Anda hanya ngarang-ngarang menurut empirisme. Sangat beda dengan Descartes Ini sangat berlawanan tokohnya ada paling tidak 9, tapi tidak akan saya bahas semuanya nanti kalau dibahas semuanya habis kuota kita membahas ini saja kuota kita sudah yang hanya Anda, saya juga kuotanya habis banyak ngupload itu paling nggak 1 giga Oke, yang pertama adalah John Locke John Locke itu lahir pada 1632 dan meninggal pada 1704 John Locke ini adalah salah seorang penganut empirisme yang disebut bapaknya empirisme. Jadi kalau kemarin Descartes itu bapaknya rasionalisme, John Locke ini adalah bapaknya empirisme. Dia mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan keadaan akalnya itu masih bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitroh, menurut John Locke ini tidak ada tulisan sama sekali.
Kalau di tahun-tahun ini kan kulu mauludin yuladu alal fitroh, itu adalah bukan bersih suci itu saja tidak, tapi bersih suci yang dia membawa potensi. Tapi kalau di tahun-tahun John Locke itu tidak, ya, bahwa pada waktu manusia dilahirkan itu keadaan akalnya masih bersih, ya. Ibarat kertas yang kosong, yang belum tertuliskan apapun, ya, yang disebut dengan tabula rasa ini. Tabula rasa berarti masih akalnya masih belum terpengaruh oleh apapun, ya. Pengetahuan itu menurut John Locke baru muncul ketika indera manusia, ya, menimba pengalaman dengan cara melihat dan mengamati berbagai kejadian dalam kehidupan, ya. Anak kecil itu ya seperti yang saya katakan tadi, melihat apapun ditunjuk yang ditanyakan, ya. Karena apa? Itu proses dari pengalaman dia, ya. Ada sesuatu yang baru itu justru anak itu lebih senang, ya. Makanya ketika Anda punya anak, ya, ketika nanti anak itu melakukan hal-hal yang baru, ya, kalau dia tidak membahayakan, ya sudah biarkan saja, ya. Mainan tanah jangan dimarahin, ya. Dia ingin melihat pepohonan, jangan dilarang-larang. Terkadang kita sebagai orang tua salah, ya. Kalau anak sudah mandi main becek-becekan lah, jangan. Tapi kalau belum mandi, ya, dia mau main tanah terus main becek-becekan selama tubuhnya masih kuat, kebal, nggak masalah. Itu adalah proses adaptasi, ya. Nah, itu menurut John Locke, ya. Jadi kertas tersebut, ya, kertas yang masih kosong itu tadi, ya, mulai bertuliskan berbagai pengalaman indrawi, ya, pada saat itu, ya. Seluruh sisa pengetahuan itu diperoleh dengan jalan menggunakan serta memperbandingkan ide-ide yang peroleh dari penginderaan, ya. Serta refleksi yang pertama dan sederhana, ya. Menurut John Locke ini, ya, akal itu merupakan tempat penampungan yang secara pasif, ya, menerima hasil-hasil penginderaan, ya. Jadi akal itu, kalau indera melihat, baru akal bisa mencerna. Hal ini berarti bahwa semua pengetahuan manusia, ya, betapapun rumitnya, ya, dapat dilacak kembali sampai pada pengalaman-pengalaman indrawi yang telah tersimpan rapi di dalam akal, ya. Jika terdapat pengalaman yang tidak tergali oleh daya ingatan akal, ya, itu berarti, ya, kelemahan akal, ya, sehingga hasil penginderaan yang menjadi pengalaman manusia tidak lagi dapat diaktualisasikan, ya. Dengan demikian bukan lagi sebagai ilmu pengetahuan yang faktual menurut John Locke, ya. Selain John Locke, ya, pada era modern, ya, muncul juga yang bernama Jos Berkeley, ya, pada 1685 sampai dengan 1753, ya, yang berpandangan bahwa seluruh gagasan dalam pikiran atau ide, ya, datang dari pengalaman, ya. Oleh karena itu tidak ada jatah ruang, ya, bagi gagasan yang lepas, ya, begitu saja dari pengalaman. Dan ide itu tidak bersifat independen, ya. Jadi ide itu tidak bebas, ya, menurut daripada Jos Berkeley, ya. Ide itu ada keterikatannya. Ide itu ada keterkaitan antara alam ide dengan pengalaman, ya. Jadi pengalaman itu sangat mengikat pemikiran kita, ya. Kita menggambarkan sesuatu itu pasti kita sudah pernah melihat sesuatu itu
Itu menurut daripada John Locke ya. Pengalaman konkret itu adalah mutlak ya, menurut Josh Buckley ya. Saya ulangi, pengalaman konkret itu adalah mutlak ya, sebagai sumber pengetahuan utama bagi manusia ya. Karena penalaran itu bersifat abstrak dan pengetahuan utama bagi manusia ya. Penalaran itu ya sekali lagi bersifat abstrak ya, dan membutuhkan rangsangan dari pengalaman ya, penalaran. Jadi pengalaman itu kita dapatkan, setelah itu kita talar melalui rasio ya. Berbagai gejala fisikal ya akan ditangkap oleh indera ya, dikumpulkan dalam daya ingat manusia, sehingga ya pengalaman indera menjadi akumulasi pengetahuan yang berupa fakta ya. Kemudian upaya faktualitasnya itu dibutuhkan akal ya. Dengan demikian ya, fungsi akal itu tidak sekedar menjelaskan dalam bentuk-bentuk khayali semata, melainkan dalam konteks realistik ya. Itu menurut Josh Buckley ya. Empirisme dan rasionalisme ini berkembang pesat ya, hingga melahirkan positivisme ya. Aliran ini diperkenalkan oleh Auguste Comte. Itu nanti ada pembahasan sendiri positivisme ya, itu pada tahun 1798 sampai dengan 1857 ya. Baik, selanjutnya Jauhaya S. Praja ya, pada tahun 1997 ya, menjelaskan bahwa positif ya, kita cuplik sedikit ya, artinya sama dengan faktual ya, yakni apa yang didasarkan pada fakta-fakta ya. Menurut positivisme ya, jadi pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta ya. Jadi fakta-fakta itu adalah melahirkan pengetahuan ya. Jadi apa yang kita lihat itu melahirkan pengetahuan ya. Dengan demikian ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan ya. Positivisme ini menolak filsafat metafisika, karena semua itu menurut kaum positivisme itu adalah sebuah kebohongan ya. Termasuk religi itu menurut kaum positivisme itu adalah sebuah kebohongan ya. Tapi ya apapun itu ya, kita ambil sisi positifnya sajalah ya. Metafisika itu termasuk ilmu pengetahuan khayalan ya, dari fakta-fakta ya, dan hubungannya di antara fakta-fakta yang ada. Jadi positivisme itu tidak seperti empirisme yang menerima pengalaman batinia ya. Jadi bagi positivisme itu hanya pengalaman indera lah yang benar-benar merupakan sumber pengetahuan yang faktual, sedang yang lain tidak berarti apa-apa ya. Beda nanti dengan pragmatisme. Kalau pragmatisme itu kalau segala sesuatu itu menguntungkan ya, terus memberi dampak, itu bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan. Tapi kalau positivisme itu tidak ya. Positivisme ini lahir perpaduan antara empiris dan rasional ya. Sementara pragmatisme itu yang berdampak. Agama kalau berdampak baik dalam kehidupan sosial, kehidupan berbangsa, bernegara, maka agama itu mempunyai bisa dipertahankan ya. Agama itu bisa dilakukan oleh setiap manusia. Kalau dia tidak berdampak ya maka agama itu ya sudah, orang tidak beragama dengan beragama sama saja ya, mending silahkan dipilih saja Anda mau beragama atau tidak. Itu menurut pragmatisme ya.
Baik, di antara tokoh-tokoh daripada empirisme ya adalah eh, yang pertama adalah Francis Bacon ya, yang kedua adalah Thomas Hobbes dan John Locke ya. Kita terfokus pada tiga tokoh ini saja ya. Yang pertama Francis Bacon dulu ya, pada 1210 sampai dengan 1292 Masehi ya. Jadi jauh sekali dengan kita. Kalau kita sudah 2000-an ya. Berarti berapa abad? 800-an lebih, 700-an lebih ya, hampir 800 ya, tahun. Ya. Menurut Francis Bacon ini ya, pengalaman yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dan dunia fakta ya. Jadi pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan yang sejati menurut Francis Bacon ya. Pengetahuan ya ini haruslah dicapai dengan induksi ya, transformasi ya. Kata Bacon ini melanjutkannya bahwa kita sudah terlalu lama dipengaruhi oleh metode deduktif ya. Makanya ini induktif. Induktif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah kalimat induktif, ada paragraf induktif, dan ada kalimat paragraf deduktif. Kalau induktif itu kesimpulan itu ada di belakang ya. Kalau deduktif itu kesimpulan itu ada di depan ya. Jadi kalau Francis Bacon itu lebih ke induktif ya. Jadi kesimpulannya ada di belakang. Jadi pengalaman kita dulu ya, setelah itu dalam akal kita baru bisa menyimpulkan. Nggak mungkin kita dari deduktif dulu atau kesimpulan dulu baru kita jabarkan dari pengalaman. Kalau dari pengalaman itu ya kita sudah ke ranah akademis ya. Kita doktrin dulu yang kita masukkan ya, pelajaran yang kita masukkan ya, baru nanti Anda terjun di lapangan ya, di masyarakat itu sebagai mencari sebuah pengalaman ya. Jadi apa-apa yang sudah ada teori dalam pikiran Anda, dalam otak Anda, itu nanti diaplikasikan di lapangan. Itu bedanya. Jadi dari dogma-dogma ya diambil kesimpulan ya, menurut Bacon ini ilmu yang benar adalah yang telah terakumulasi antara pikiran dan kenyataan ya. Kemudian diperkuat oleh sentuhan indrawi ya. Ya, itu menurut Francis Bacon ya. Yang selanjutnya yang kedua adalah Thomas Hobbes ya, yang lahir pada 1588 ya, dan meninggal pada 1679 Masehi. Ya, tokoh ini ya dilahirkan sebelum waktunya ketika ibunya tercekam rasa takut oleh ancaman penyebaran armada Spanyol ke Inggris. Jadi ya, belum waktunya HPL ya, HPL hari perkiraan lahir itu sudah lahir karena ketakutan ibunya ada armada Spanyol yang datang ke Inggris. Orang ini dilahirkan pada zaman perang dulu. Ia belajar di Thomas Hobbes ini belajar di Universitas Oxford ya, kemudian menjadi pengajar pada suatu keluarga yang terpandang di sana, ngajar les di sana. Hubungannya dengan keluarga tersebut memberi kesempatan kepadanya untuk membaca buku-buku ya, terus kemudian untuk bepergian ke negeri-negeri asing ya, dan berjumpa dengan tokoh-tokoh penting ya. Itu yang mengawali daripada Thomas Hobbes itu dikenal ya. Simpatinya pada sistem kerajaan terjadi saat Inggris dilanda perang saudara yang mendorongnya untuk lari ke Prancis. Di sanalah ia mengenal filsafat Descartes ya, dan pemikiran-pemikiran Prancis lainnya ya. Karena sangat terkesan dengan ketepatan sains ya, ia berusaha menciptakan filsafat atas dasar matematika ya, masih sama dengan Descartes kemarin ya. Logika matematika yang dipakai. Kalau ini empirisme matematika ya.
eh, nggak usah kita bahas matematikanya terlalu rumit ya. Kalau sampean nanti dibahas matematikanya, ya harus menggunakan papan tulis ya. Terus kita kita bahasakan logika matematika dengan logika kenyataan. Hobbes ini menolak tradisi skolastik ya dalam filsafat ya, dan berusaha menerapkan konsep-konsep mekanik ya dari alam fisika kepada pikirannya tentang manusia dan kehidupan mental ya. Hal ini yang mendorongnya untuk menerima materialisme ya. Jadi mekanisme dan determinisme ya. Karya utama dalam filsafat, karya utamanya dalam filsafat adalah Leviathan ya, yang diterbitkan pada 1651 Masehi, yang mengekspresikan pandangannya tentang hubungan antara alam, manusia, dan masyarakat ya. Itu terjadi korelasi ya, bagaimana alam itu ya hubungannya dengan manusia, manusia sangat bergantung dengan alam, terus kemudian manusia bersinggungan langsung dengan masyarakat ya, dan seterusnya. Ya, Hobbes ini melukiskan manusia ketika mereka hidup di dalam keadaan yang ia namakan state of nature atau keadaan alamiah ya, yang merupakan kondisi manusia sebelum dicetuskannya suatu negara atau masyarakat beradab ya. Kehidupan dalam masa alamiah ya adalah buas dan singkat ya, karena merupakan keadaan perjuangan dan peperangan yang terus menerus pada saat itu, menurut daripada Hobbes ini. Karena manusia ini memang menginginkan kelangsungan hidup dan perdamaian ya, ia mengalihkan kemauannya pada kemauan negara dalam suatu kontrak sosial yang membenarkan kekuasaan tertinggi yang mutlak ya. Sebagaimana umumnya penganut empirisme ini ya, Hobbes beranggapan bahwa pengalaman merupakan permulaan segala pengenalan ya. Pengenalan intelektual tidak lain ya dari semacam perhitungan, yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara berlain-lainan ya. Tentang dunia dan manusia ia dapat dikatakan sebagai penganut materialistis ya, materialisme ya. Oleh karena itu ajaran Hobbes merupakan sistem materialistis yang pertama dalam sejarah modern, berbeda dengan Francis Bacon tadi yang meletakkan eksperimen-eksperimen sebagai metode penelitian ya. Ya kalau Hobbes itu memandang semua itu adalah sebagai doktrin ya. Selanjutnya Hobbes juga tidak menyetujui pandangan Descartes tentang jiwa sebagai substansi rohani. Menurut Hobbes ya, seluruh dunia, segala sesuatu yang ada di dunia termasuk manusia itu merupakan suatu proses yang berlangsung dengan tiada henti-hentinya atas dasar hukum mekanisme saja. Adapun bagian ajaran Hobbes yang termasyhur adalah pendapatnya tentang filsafat politik. Ia mengingkari bahwa manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial. Hobbes ini ya, satu-satunya kecenderungan kodrati manusia ialah mempertahankan adanya. Jadi manusia itu dikatakan makhluk sosial, tapi pada kenyataannya itu lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang lain ya. Karena dia mengatakan makhluk sosial ya hanya beberapa yang menerapkan sisi-sisi sosial, yang lain ya hanya mementingkan dirinya sendiri. Makanya Hobbes ini sangat mengingkari itu. Hal ini mengakibatkan suatu egoisme radikal ya, yang disebut dengan homo homini lupus ya, manusia adalah manusia bagi manusia ya. Itu menurut Hobbes ya. Kan tetapi dalam keadaan demikian manusia justru tidak mampu mempertahankan adanya ya.
Itulah sebabnya manusia mengadakan perjanjian, yaitu bahwa mereka akan takluk pada suatu kewibawaan ya, atau hukum-hukum ya. Dengan demikian negara pun timbul. Ya, ini awal dari lahirnya negara menurut Hobbes ya, filsafat negara. Namun setelah negara itu timbul ya, perjanjian itu tidak lagi bisa dicabut ya, sehingga dengan demikian negara itu mempunyai kekuasaan yang absolut terhadap warga-warganya. Jadi negara itu adalah tadinya diciptakan oleh manusia, terus kemudian dia hadir dan negara ini menjadi negara ini menjadi mesin atau motor yang mengatur perjalanan manusia itu sendiri. Ya. Itu menurut daripada Hobbes tadi. Filsafat Hobbes ini mewujudkan suatu sistem yang lengkap mengenai keterangan tentang yang ada secara mekanis ya. Dengan demikian ia merupakan seorang materialis di bidang ajaran tentang antropologi serta seorang absolut di bidang ajaran tentang negara ya, jadi itu Hobbes ya. Menurut Hobbes ini ya, yang pertama filsafat materialisme ya. Materialisme yang dianut Hobbes dapat dijelaskan sebagai di bawah ini ya. Segala sesuatu yang ada itu bersifat bendawi ya. Yang dimaksud dengan bendawi adalah segala sesuatu yang tidak bergantung kepada gagasan kita. Ya, doktrin atau ajaran-ajarannya ya menyatakan bahwa segala kejadian adalah gerak ya, yang berlangsung karena keharusan. Ya, realitas segala yang bersifat bendawi yaitu yang tidak bergantung kepada gagasan kita ya, terhisap di dalam gerak itu sendiri. Ya, dengan demikian pengertian substansi diubah menjadi suatu teori aktualitas. Segala objektivitas di dalam dunia luar bersandar kepada suatu proses tanpa pendukung yang berdiri sendiri. Ruang atau keluasaan tidak memiliki atau tidak ada sendiri. Ruang atau keluasan itu tidak ada sendiri. Ruang adalah gagasan tentang hal yang berada tidak dikondisikan atau ada dengan sendirinya. Ya. Waktu sendiri adalah gagasan tentang gerak. Ya. Berdasarkan pandangannya itulah ia melahirkan filsafat tentang manusia. Ya, jadi filsafat materialisme itu Hobbes itu sangat jelimet ya. Ya, realitas itu yang bersifat ya bendawi. Realitas itu bersifat apa yang dapat diindrakan. Kalau dia tidak bisa diindrakan itu ya bukan realitas. Ini menurut filsafat materialisme. Ya. Selanjutnya manusia tidak lebih dari suatu bagian dalam bendawi yang mengelilinginya ya. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi pada pada kejadian alamiah yaitu secara mekanis ya, manusia itu hidup selama beredar darahnya dan jantungnya bekerja yang disebabkan oleh pengaruh mekanis dari hawa atmosfer. Dengan demikian manusia yang hidup ya tiada lain adalah gerak anggota-anggota tubuhnya. Ya, tentu saja pendapat seperti ini tidak dibandingkan dengan Islam. Dengan Islam amat bertentangan karena memang manusia itu walaupun secara fisik atau secara mekanis ya telah mati, tapi jiwanya juga tetap hidup ya, tidak bertentangan ya. Bahkan bagi seseorang mukmin ya kematian adalah lanjutan dari hidup yang kekal ya, dan abadi, itu menurut orang mukmin. Jadi Hobbes ini mempunyai pandangan seperti itu ya. Jadi alam mekanis kita ya, alam jasad kita ya, itu
bersifat aktualitas ya. Selanjutnya filsafat materialisme dari Hobbes ini tadi melahirkan filsafat manusia ya. Terus kemudian dia juga Hobbes ini selain melahirkan filsafat manusia juga melahirkan filsafat jiwa ya. Jadi ajaran Hobbes tentang jiwa itu pun sejalan dengan ajaran filsafat dasarnya ya. Sehingga jiwa bagi Hobbes ini merupakan kompleksitas dari proses-proses mekanis di dalam tubuh ya. Akal itu bukanlah pembawaan ya, melainkan hasil perkembangan ya, karena kerajinan kita itu akibat dari aktivitas kita ya. Ikhtiar adalah suatu awal gerak yang kecil ya. Awal gerak yang kecil ini kalau diarahkan untuk menuju pada sesuatu yang disebut dengan keinginan yang sama dengan kasih. Jika diarahkan untuk meninggalkan sesuatu disebut keengganan atau keseganan yang sama dengan keinginan dan keengganan ya. Tetapi hal yang sama dengan itu. Namun demikian, yang terkuat adalah jika terjadi bentrokan ya. Oleh sebab itu Hobbes merupakan orang yang tidak mengikuti kehendak bebas ya. Jadi ada tali, ada ikatan yang harus kita pahami yang harus kita lakukan menurut Hobbes, karena memang kita adalah makhluk sosial dan kita tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial ya. Menurut Hobbes ini ya berpendapat bahwa pengalaman indrawi itu sebagai pemulaan segala pengenalan hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indra sajalah yang merupakan kebenaran ya. Jadi pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data indrawi belaka ya. Jadi sangat beda sekali ya dengan Descartes ya. Sangat beda, sangat bertentangan ya. Kalau Descartes kan kemarin saya ulangi bahwa Descartes ini yang lebih esensial atau yang lebih substansial itu ya rasio. Tapi kalau Hobbes ini yang lebih substansial itu adalah pengalaman. Karena dengan pengalaman indrawi ya, dengan penggabungan data-data indrawi ini akan melahirkan satu pengetahuan yang disebut pengetahuan rasio atau biasa kita sebut pengetahuan intelektual. Baik, ya, yang selanjutnya adalah John Locke ya. John Locke ini setelah Hobbes tadi ia adalah filosof Inggris ya yang banyak mempelajari agama ya, mayoritas di sana. Filsafat Locke dapat dikatakan ya anti metafisika ya. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes ya. Tetapi ia menolak intuisi ya, yang digunakan oleh Descartes ya. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantikannya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman atau disebut dengan induksi ya. Bahkan Locke ini menolak juga akal atau yang disebut dengan reason ya. Ia hanya menerima pemikiran matematis yang pasti dan cara penarikannya dengan metode induksi ya. Induksi tadi sudah saya jelaskan ya, kesimpulannya terletak di belakang. Jadi pengalaman dulu dari nanti baru bisa menyimpulkan ya. Locke ya ini atau John Locke ini termasuk orang yang mengagumi Descartes ya, tetapi ia tidak menyetujui ajarannya ya. Bagi John Locke ini ya, mula-mula rasio manusia ini harus dianggap sebagai lembaran kertas putih ya, dan seluruh isinya berasal dari pengalaman. Bagi John Locke ini pengalaman ada dua, yaitu pengalaman lahiriah atau yang disebut dengan sensasi dan pengalaman batiniah yang disebut dengan refleksi ya.
Kedua sumber pengalaman ini menghasilkan ide-ide tunggal ya. Roh manusia itu bersifat pasif dalam menerima ide-ide tersebut ya. Namun demikian roh mempunyai aktivitas juga, karena dengan menggunakan ide tunggal sebagai batu bangunan ya, roh manusiawi dapat membentuk ide majemuk atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut complex idea ya. Misalnya ide substansi ya. Locke ini kemudian menyatakan bahwa dalam dunia luar memang ada substansi, tetapi tidak hanya mengenai ciri-cirinya saja. Selanjutnya, pandangan Locke ini mengenai lembaran putih manusia mirip sekali dengan teori fitrah ya, dalam filsafat Islam yang didasarkan atas pernyataan Al-Quran ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Fitrah adalah bawaan manusia sejak lahir yang di dalamnya terkandung 3 potensi dengan fungsinya masing-masing ya. Pertama, akal ya, yang berfungsi untuk mengenali Tuhan, menegaskan Tuhan dan mencintainya ya. Kedua, potensi syahwat ya, yang berfungsi untuk menginduksi objek-objek yang menyenangkan. Dan potensi yang ketiga adalah potensi ghadab ya, yang berfungsi untuk menghindari segala yang membahayakan ya. Ketika manusia dilahirkan, ketiga potensi ini telah dimilikinya. Namun demikian, agar potensi-potensi tersebut beraktualisasi ya, perlu ada bantuan dari luar dirinya. Dalam filsafat Islam, kedua orang tua anak yang lahir itulah yang pertama-tama berkewajiban memberikan pengetahuan untuk mengoptimalisasi potensi-potensi tersebut ya. Dengan kata lain, orang tuanya lah yang menggoreskan tulisan di atas lembaran putih si anak yang telah lahir itu. Doktrin awalnya ya. Kalau bahasa Jawanya itu buah itu bahasa apa? Bahasa bukan Jawanya, bahasa Indonesianya lah ya. Bahasa pribahasa ya, sulit amat mau ngomong pribahasa. Pribahasa itu buah itu tidak jauh dari jatuh tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Buku Locke ya yang sangat terkenal yaitu Essay Concerning Human Understanding ya, yang diterbitkan pada 1689 Masehi itu ditulis berdasarkan satu premis, yaitu semua pengetahuan datang dari pengalaman ya. Ini berarti tidak ada yang dapat dijadikan ide atau konsep tentang sesuatu yang berada di belakang pengalaman. Ya, tidak ada ide yang diturunkan seperti yang diajarkan oleh Plato. Ya. Dengan kata lain, Locke menolak adanya innate idea atau ide bawaan yang diungkapkan oleh Descartes kemarin. Termasuk apa yang diajarkan oleh Descartes ya, clear and distance idea ya. Terus kemudian yang diajarkan oleh Spinoza ya, adequate idea ya. Terus dia juga menolak truth of reason dari Leibniz ya. Semua ditolaknya ya. Yang innate ide atau ide bawaan itu menurut dia adalah tidak ada ya. Ide-ide itu berasal dari pengalaman ya. Nah, ini sangat kontroversial ya antara keduanya. Tapi walaupun begitu, Locke ini adalah orang yang konsisten ya. Dia adalah orang yang tidak mengingkari ya, tidak mengingkari kebenaran ya, tidak mengingkari hati nurani, hati kecil ya. Jadi dia tidak menyukai pemikirannya, tapi dia tetap hormat, tetap mencintai Socrates, tetap mencintai Leibniz, tetap mencintai Spinoza ya. Kalau kita kadang-kadang tidak, itu kekurangan kita. Jadi kalau kita sudah benci dengan pemikirannya, kita benci juga dengan orangnya. Biasanya kita gitu ya. Kalau Locke ini hebat sekali. Dia benci dengan pemikirannya, tapi dia mencintai orangnya. Dia tidak setuju dengan pemikirannya, tapi dia tetap hormat terhadap orangnya gitu. Itu hebatnya mereka ya.
Baik, alasan-alasan daripada John Locke ini bertentangan dengan ketiga tokoh ini. Yang pertama adalah dari jalan masuknya pengetahuan, ya. Kita mengetahui bahwa innate idea itu tidak ada, ya. Memang agak umum orang beranggapan bahwa innate itu ada, ya. Ia itu seperti ditempelkan pada jiwa manusia, dan jiwa itu ada. Jiwa itu membawa ke dunia ini. Sebenarnya kenyataan telah cukup menjelaskan kepada kita bagaimana pengetahuan itu datang, yakni melalui daya-daya yang alamiah tanpa bantuan kesan-kesan bawaan, dan kita sampai pada keyakinan tanpa suatu pengetahuan yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua, persetujuan umum adalah argumen yang terkuat, ya. Tidak ada sesuatu yang dapat disetujui oleh umum tentang adanya innate idea. Justru saya jadikan alasan untuk mengatakan itu tidak ada, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu objektif, ya. Objektif itu maksudnya dia representatif atau cukup mewakili. Misalkan ada 100 orang, ya, dalam satu ruangan, ya minimal dari 100 orang itu yang mengatakan setuju itu 50 plus 1 orang. Jadi 51 orang mengatakan bahwa itu adalah benar atau itu adalah ada, ya. Sementara 49 orang yang lainnya itu kalah dengan 51 orang. Itu yang dikatakan objektif, dan ini menurut Locke, alasan Locke tadi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah persetujuan umum itu membuktikan tidak adanya innate idea, ya. Persetujuan umum yang dikatakan tadi itu adalah bukti bahwa innate idea itu tidak ada, ya. Jadi dia mengumpulkan banyak orang, terus kemudian orang itu disuruh memilih, ya, terus memilih bahwa suara terbanyak itulah adalah kebenaran, ya. Yang keempat, ya, apa innate idea itu sebenarnya tidaklah mungkin diakui dan sekaligus juga tidak diakui adanya, ya. Bukti-bukti yang mengatakan ada innate idea justru saya jadikan alasan untuk mengatakan itu tidak ada, ya. Sedangkan yang terakhir, ya, tidak juga dicetakkan atau ditempelkan pada jiwa, sebab pada anak idiot, ya, ide yang innate itu tidak ada, padahal anak normal dan anak idiot sama-sama berpikir, ya. Itu menurut Locke, ya, untuk membantah innate idea itu. Ia mengatakan bahwa apa yang dianggapnya substansi ialah pengertian tentang objek sebagai ide tentang objek itu yang dibentuk oleh jiwa berdasarkan berdasarkan masukan dari indera, ya. Akan tetapi Locke tidak berani menegaskan bahwa ide itu adalah substansi objek, ya. Dalam hal ini Berkeley dan Hume termasuk filosof yang membicarakan persoalan substansi metafisika, ya. Baik, satu lagi, ya, George Berkeley, ya, yang dilahirkan pada 1665 sampai 1753 Masehi, ya. Berkeley ini lahirnya di Irlandia, ya, menjadi uskup Anglikan di Cloyne, ya, di Irlandia sana, ya, sebagai penganut empirisme, ya. Berkeley menyanangkan teori yang dinamakan imaterialisme, ya, atas dasar prinsip empirisme. Jika Locke masih menerima substansi di luar kita, kalau Berkeley ini berpendapat bahwa sama sekali tidak ada substansi material,
Yang ada hanyalah pengalaman, ya, dalam roh saja. Being bersifat, ya, bahasa Inggrisnya, yang artinya bahwa dunia material sama saja dengan ide-ide yang saya alami. Sebagaimana dalam bioskop, gambar-gambar film pada layar putih dilihat para penonton sebagai benda yang real dan hidup, ya. Demikian pula menurut pemikiran Buckley ini, ide-ide membuat saya melihat suatu dunia material, ya. Dan sebagaimana saya sendiri, ya, Buckley ini mengakui bahwa aku merupakan suatu substansi dari rohani, ya. Ia juga mengakui adanya Allah, ya, sebab Allah lah yang merupakan asal usul ide-ide yang saya lihat. Jika kita mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia, yang kita maksud bukan berarti ada suatu dunia di luar kita, melainkan bahwa Allah memberi petunjuk, ya, atau mempertunjukkan ide-ide kepada kita, ya. Jika kita memahami perbandingan wujud, ya, ini dalam film seperti di atas tadi, maka boleh kita teruskan bahwasanya Allah lah yang memutar film itu dalam batin kita, ya. Josh Buckley, ya, apakah dia mengatakan Allah itu seperti Tuhan kita, ya, wallahu alam. Yang jelas dia mempercayai adanya Tuhan, ya. Rasionalismenya itu sampai kepada materialismenya itu sampai kepada rasionalisme, dan rasionalisme dia membawa kepada kebenaran rohaniyah, ya. Dia tidak menolak metafisika, dia tetap menerima metafisika. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini, ya. Jangan lupa Anda absen, ya, yang pertama. Yang kedua, Anda harus kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, ya. Terus kemudian kalau Anda tetap merangkum, ya, nggak ketang satu lembar lah, ya. Satu lembar nanti di strapless dengan yang rasionalisme kemarin, ya. Descartes rasionalisme, ya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.